Coca-Cola adalah minuman ringan berkarbonasi yang dijual di toko, restoran, dan mesin penjual di lebih dari 200 negara. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company asal Atlanta, Georgia, dan sering disebut Coke saja. Awalnya dibuat sebagai obat paten saat ditemukan pada akhir abad ke-19 oleh John Pemberton. Coca-Cola akhirnya dibeli oleh pebisnis asal Greg Candler yang taktik pemasarannya berhasil membuat Coke mendominasi pasar minuman ringan dunia sepanjang abad ke-20. Namun sebelum lanjut pembahasan mengenai Coca-Cola dan kisah tragisnya sang penemu, silakan subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Woki TV. Mungkin hampir semua orang mengenal merek Coca-Cola. Minuman bersoda dengan warna hitam itu dikonsumsi oleh orang-orang di berbagai negara. Coca-Cola dapat dengan mudah dibeli, mulai dari pedagang asongan hingga supermarket terkenal. Tidak heran Coca-Cola telah menjadi perusahaan global yang memiliki hampir 130.000 karyawan. Merek ini merupakan salah satu perusahaan terkaya di dunia. Namun, ternyata kisah pendiri Coca-Cola tidak semanis keuntungannya saat ini. Simak kisahnya berikut ini. Ahli farmasi racik Coca-Cola demi atasi kecanduan morfin. John Pemberton adalah ahli farmasi di Atlanta, Amerika Serikat. Ia adalah anak yang jenius. Pada usia 19 tahun, Pemberton berhasil menyelesaikan pendidikannya di Reform Medical College of Georgia, jurusan farmasi dan kedokteran. Pada tahun 1852, ia memutuskan untuk menikah. Pemberton pun dikaruniai seorang putra bernama Charles Ney Pemberton. Kemudian ia berjualan bahan baku obat-obatan farmasi. Berkat bisnisnya yang sukses, Pemberton direkrut sebagai tentara perang saudara di Amerika Serikat. Namun perang itu membuat dirinya terluka. Ia terpaksa menggunakan morfin untuk mengurangi rasa sakitnya. Semakin lama Pemberton justru kecanduan dengan morfin. Suatu saat ia ingin mengatasi kecanduannya tersebut. Usahanya tidak sia-sia. Ia berhasil membuat minuman dengan mencampur tanaman coca dengan biji cola. Pemberton alami kerugian hingga ubah formula. Tanggal 8 Mei 1996, Pemberton menjual minuman hasil racikannya ke apotek. Setelah berjualan selama 1 tahun, minuman itu hanya laku sebanyak 9 botol. Ia pun mengubah resep minumannya. Ia mencampur minuman tersebut dengan air dan dijual seharga 5 sen. Kemudian seorang petugas farmasi memiliki ide untuk mengganti air mineral dengan air soda. Banyak orang menyukai minuman tersebut. Akhir hayat Pemberton yang tragis. Pemberton ternyata tidak bisa sembuh dari kecanduan morfin.
Bahkan, keluarganya hampir bangkrut karena mahalnya biaya untuk membeli morfin. Kemudian Pemberton memutuskan untuk menjual hak formula Coca-Cola. Namun ia berharap putranya kelak dapat meneruskan produksi minuman tersebut karena nama Coca-Cola tetap menjadi milik Pemberton. Rupanya Charlie hanya ingin mendapat uang secara instan. Ia menjual hak paten nama Coca-Cola pada pebisnis Asa Candler. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1888, Pemberton meninggal akibat kanker perut. Sang anak, Charlie, juga pengguna opium dan menyusul ayahnya 6 tahun kemudian. Keduanya meninggal dalam kemiskinan. Di tangan Asa, Coca-Cola mendunia. Ia menggunakan strategi pemasaran yang jenius. Asa membagikan kupon minuman gratis, memasang iklan di spanduk, plakat, memasang logo Coca-Cola di poster, kalender, buku, dan semua hal yang dapat menjangkau konsumen. Akhirnya Coca-Cola berhasil dipasarkan di lebih dari 200 negara dan 1,8 miliar minuman terjual setiap hari. Malangnya, Pemberton tak pernah bisa menyaksikan kesuksesan minuman ciptaannya tersebut. Demikian informasi mengenai sejarah Coca-Cola dan tragisnya sejarah hidup sang penemunya. Semoga menjadi pembelajaran bagi kita semua. Sebagai tambahan informasi, minuman Coca-Cola ini memang menyegarkan, namun tetap harus dibatasi demi kesehatan. Penelitian menunjukkan bahwa soda dan minuman manis merupakan sumber utama kalori yang tinggi. Banyak ahli gizi mengatakan bahwa Coca-Cola dan minuman ringan lainnya dapat berbahaya jika dikonsumsi secara berlebihan, terutama untuk anak-anak muda yang sering meminum minuman ringan. Penelitian telah menunjukkan bahwa penggunaan secara teratur minuman ringan memiliki asupan rendah kalsium, magnesium, asam askorbat, riboflavin, dan vitamin A. Minuman ini juga telah menimbulkan kritik untuk penggunaan kafein yang dapat menyebabkan ketergantungan fisik. Sebuah situs menunjukkan bahwa mengonsumsi dalam jangka panjang yang teratur menyebabkan osteoporosis pada wanita yang lebih tua. Hal ini diperkirakan karena adanya asam fosfat. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video menarik kami berikutnya.